Kali ini kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA SMAS Satya Nusra akan menjelaskan mengenai golongan alkali dan alkali tanah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita tidak dapat melepaskan diri dari unsur-unsur kimia. Misalnya saja dari golongan alkali, natrium dalam sabun, kalium dalam pupuk, dan juga kalium nitrat yang terdapat dalam kembang api. Kalium nitrat digunakan dalam pembuatan bubuk mesiu yang akan dimasukkan ke dalam kembang api. Inilah yang membuat kembang api meledak ketika dibakar. Pada materi ini, terdapat 3 submateri yang akan dipelajari. Yang pertama, sifat unsur golongan alkali. Yang kedua, sifat unsur golongan alkali tanah. Dan yang ketiga, kesadahan air. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama, sifat unsur golongan alkali. Alkali sendiri berasal dari bahasa Arab, alkali, yang artinya abu, yang jika diletakkan di dalam air akan bersifat basah. Jika kita lihat tabel periodik, kita ketahui bahwa golongan alkali terletak pada golongan 1A kecuali unsur hidrogen karena hidrogen tidak memenuhi syarat sebagai logam. Sifat unsur golongan alkali terdiri atas 3 bagian. Bagian yang A sifat periodik, bagian B sifat fisik, dan bagian C sifat kimia. Kita akan membahas bagian A terlebih dahulu, yaitu sifat periodik logam alkali. Alkali berada pada golongan 1A, yang artinya logam alkali memiliki elektron valensi sebanyak 1. Jika kita buat konfigurasi elektronnya, seperti berikut, terbukti bahwa elektron valensi dari logam-logam alkali adalah 1. Jadi kita dapati bahwa sifat periodik logam alkali yang pertama yaitu memiliki 1 elektron valensi. Hal ini menyebabkan logam alkali sangat mudah untuk melepaskan elektronnya. Artinya, energi ionisasi atau energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kecil. Oleh karena itu, logam alkali digolongkan ke dalam zat bereduksi kuat. Kemudian jika kita lihat, kita gambarkan dalam bentuk seperti ini, kita dapati bahwa semakin ke bawah, maka jari-jari dari logam alkali akan semakin besar karena memiliki nomor atom yang semakin besar pula. Jadi kita dapati bahwa sifat periodik logam alkali yang kedua adalah semakin ke bawah, maka jari-jari atomnya semakin besar dan energi ionisasinya semakin kecil karena tarikan dari inti atom terhadap elektron terluar cenderung semakin lemah, sehingga energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Selanjutnya, sifat fisik logam alkali. Sesuai dengan namanya, alkali memiliki arti abu. Dan jika kita lihat pada gambar berikut, kita ketahui bahwa sifat fisiknya yaitu berwarna abu. Lalu ternyata logam alkali ini juga bersifat lunak dan mudah diiris seperti halnya tanah liat. Hal ini dapat kita lihat dari tabel di mana kerapatannya sangat kecil, yang berkisar dari 0,534 gram per mililiter hingga 1,878 gram per mililiter. Yang berikutnya, sifat kimia logam alkali. Yang pertama, kereaktifan logam alkali. Logam alkali sangat reaktif karena mudah untuk melepaskan elektron, sehingga membentuk ion positif karena memiliki elektron valensi 1. Dari litium hingga ke francium, nomor atom dan jari-jari atom semakin besar, sedangkan harga ionisasi semakin kecil, sehingga logam alkali semakin reaktif. Kereaktifan logam alkali dapat dibuktikan dengan kemudahannya dalam reaksi-reaksi berikut. Yang pertama, bagian A, reaksi logam alkali dan air. Logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air. Dari reaksi tersebut dihasilkan basa dan gas hidrogen. Contohnya adalah padatan natrium yang direaksikan dengan
Cairan air akan menghasilkan basa natrium hidroksida dan gas hidrogen. Karena reaksi tersebut sangat eksoterm, maka dapat menimbulkan ledakan yang hebat. Kemudian bagian B adalah reaksi logam alkali dan halogen. Unsur halogen bersifat sebagai pengoksidasi. Reaksi yang terjadi antara logam alkali dan unsur halogen berlangsung hebat dan menghasilkan garam halida. Reaksinya berlangsung sebagai berikut. Padatan logam alkali direaksikan dengan halogen menghasilkan garam halida. Bagian yang C yaitu reaksi logam alkali dan gas hidrogen. Reaksi ini menghasilkan senyawa hidrida. Senyawa hidrida sendiri merupakan senyawa yang mengandung atom hidrogen dengan biloks negatif. Karena dari namanya sendiri yaitu hidrida atau singkatan dari hidrogen ida. Nah, kata ida sendiri menunjukkan unsur tersebut memiliki biloks negatif. Reaksinya berlangsung sebagai berikut. Padatan logam alkali direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan hidrida logam alkali. Selanjutnya adalah bagian Berikutnya D. Reaksi logam alkali dan oksigen. Logam alkali mudah bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, yang dimana biloks O-nya sebesar 2, peroksida dengan biloks O sebesar -1, atau superoksida dengan biloks O sebesar -1/2. Dalam reaksi ini, udara kering adalah sumber oksigen. Dari unsur litium ke fransium, kecenderungan logam alkali untuk menghasilkan senyawa peroksida atau superoksida semakin besar, karena sifat logam alkali dari atas ke bawah semakin reaktif. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu reaksi logam alkali dan oksigen membentuk senyawa oksida, peroksida, ataupun superoksida. Yang pertama, reaksi untuk menghasilkan oksida. Untuk menghasilkan oksida logam alkali, jumlah oksigen harus dibatasi dan digunakan suhu yang rendah, yaitu lebih kecil dari 180 derajat Celcius. Reaksinya berjalan sebagai berikut. Logam alkali direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan oksida logam alkali. Yang kedua adalah reaksi untuk menghasilkan peroksida dan superoksida. Jika logam natrium dan oksigen direaksikan dengan disertai pemanasan, akan dihasilkan senyawa peroksida. Namun, jumlah oksigen harus dibatasi. Jika tidak, maka akan menghasilkan superoksida. Reaksinya berjalan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk peroksida. Padatan logam alkali direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan peroksida logam alkali. Contohnya, natrium peroksida, kalium peroksida, rubidium peroksida, dan cesium peroksida. Selanjutnya, untuk menghasilkan superoksida logam alkali. Padatan logam alkali direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan superoksida logam alkali. Bagian yang E, reaksi logam alkali dan belerang. Senyawa logam alkali dapat bereaksi dengan belerang menghasilkan senyawa sulfida. Reaksinya, padatan logam alkali bereaksi dengan padatan belerang menghasilkan senyawa sulfida. Kemudian yang F, reaksi dengan nitrogen. Logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen adalah litium, menghasilkan senyawa litium hidrida. Nitrida. Reaksinya sebagai berikut. Padatan litium direaksikan dengan gas nitrogen, menghasilkan litium nitrida. Kemudian sifat kimia yang kedua yaitu sifat logam dan sifat basa alkali. Logam alkali atau oksida alkali dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa basa kuat LOH. Semakin ke bawah, sifat logam alkali semakin kuat. Oleh karena itu, sifat basa golongan alkali semakin ke bawah juga semakin kuat. Kemudian, sifat kimia yang ketiga, kelarutan basa LOH.
Basa senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah semakin besar. Contohnya, kelarutan basa alkali yang diukur pada suhu 18 derajat Celcius dalam 100 ml air yaitu basa litium hidroksida sebesar 12,04 gram, basa natrium hidroksida sebesar 116,4 gram, dan basa kalium hidroksida sebesar 142,9 gram. Kemudian sifat kimia yang terakhir yaitu warna nyala logam alkali. Setiap atom jika diberi energi akan mengalami perubahan kedudukan elektron atau eksitasi dan memancarkan energi radiasi elektromagnetik untuk kembali ke tingkat dasar atau keadaan stabilnya. Menurut Niels Bohr, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom dalam bentuk spektrum emisi. Sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar, sehingga akan memberikan warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Pada golongan alkali, unsur litium akan menghasilkan warna merah, natrium warna kuning, kalium warna ungu, rubidium warna merah, dan cesium warna biru. Untuk mengetahui warna dari nyala logam-logam alkali, harus mengekstrak tersebut dengan membakarnya. Untuk mengetes kemampuan pemahaman kamu, ada beberapa contoh soal. Yang pertama, di antara basa alkali berikut yang paling kuat adalah. Mari kita bahas. Dalam satu golongan alkali dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin panjang, sehingga ketika membentuk basa semakin ke bawah semakin mudah melepaskan ion OH-. Dan dari pilihan yang ada, kita lihat bahwa yang berada pada urutan paling bawah adalah cesium. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian yang kedua, jika senyawa kalium nitrat atau KNO3 dibakar di atas api, maka warna nyala dari kalium adalah. Kita telah pelajari bersama bahwa litium menghasilkan warna merah, natrium menghasilkan warna kuning, dan kalium menghasilkan warna ungu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ungu. Di bagian 2 saya akan menjelaskan mengenai kimia unsur logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2A dari tabel periodik. Golongan ini dikenal sebagai golongan berilium. Nah, di golongan 2A ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama berilium atau Be, magnesium Mg, kalsium Ca, transium Sr, barium Ba, dan unsur radioaktif atau radium Ra. Sifat fisika logam alkali tanah. Yang pertama berilium nomor atom 4, magnesium nomor atom 12, kalsium nomor atom 20, transium nomor atom 38, barium nomor atom 56. Konfigurasi elektronnya. Sifat umum logam alkali tanah. Yang pertama, keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan logam alkali. Yang kedua, kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Yang ketiga, bereaksi dengan air membentuk basa yang lebih lemah jika dibandingkan dengan alkali tanah. Yang berikut kita masuk kepada kelimpahan logam alkali tanah di alam. Unsur-unsur logam alkali tanah di alam dapat ditemukan dalam bentuk senyawa atau lebih spesifiknya dalam bentuk mineral tanah. Sebagai contoh, magnesium dan kalsium ditemukan di dalam alam dalam bentuk batuan, silikat, dan aluminium-silikat berupa katoliok. Berikut adalah contoh nyala api alkali tanah. Yang pertama, nyala api berilium, yang kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat transium, yang kelima barium. Kesadaran air. Air di daerah yang berkapur biasanya mengandung zat kapur yang larut dalam bentuk ion kalsium 2+. Air sadah mengendapkan sabun sehingga sabun kurang berbusa.
air sadah adalah air yang mengandung kation Ca2+ atau magnesium 2+. Jika kadar kalsium 2+ tinggi secara fisik, air tersebut tampak keruh. 500 mg CaCO⁻3, air sadah bukan merupakan air yang tercemar oleh bahan berbahaya. Yang bagian A, sabun menjadi kurang berbusa karena ion kalsium 2+ atau ion magnesium 2+ bereaksi dengan sabun membentuk endapan. Yang bagian B, air sadah dapat menyebabkan pembentukan kerak pada ketel uap atau steam boiler dan pipa uap, sehingga untuk menguapkan air tersebut diperlukan pemanasan yang lebih lama. Kita akan masuk ke jenis kesadaran air. Jenis kesadaran air dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran sementara dan kesadaran tetap. Saya akan menjelaskan yang kesadaran sementara duluan. Kesadaran sementara jika mengandung ion biokarbonat HCO2 atau mengandung senyawa kalsium HCO2 atau magnesium HCO. Kesadaran sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan sehingga air tersebut terbebas dari ion kalsium atau magnesium. Yang kedua, kesadaran tetap. Air bersifat kesadaran tetap jika mengandung anion bukan biokarbonat senyawa yang terlarut dapat berupa CaCl, magnesium Cl, kalsium NO, magnesium NO, kalsium SO, atau magnesium SO. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah tetap karena proses penghilangan kesadarannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pemanasan, tetapi harus melalui reaksi kimia penambahan larutan karbonat bertujuan agar ion kalsium bereaksi. Yang selanjutnya, pelunakan air sadah dalam industri. Jenis pelunakan air sadah dalam industri dibagi menjadi dua, yaitu resin pengikat ion. Resin ini berupa butiran kristal seperti pasir bening. Kation yang terdapat dalam air akan diserap oleh resin sehingga air tersebut terbebas dari kation. Prinsip kerjanya berupa pertukaran kation. Yang kedua, zeolit. Zeolit yang memiliki rumus NaAlSiO O2 Z2H2O atau KAlSO O2HO2. Ketika suatu larutan yang mengandung ion kalsium, magnesium atau Fe dilewatkan melalui zeolit, ion-ion ini akan menggantikan ion Na. Persamaan berikut menggambarkan proses pelunakan kesadaran air. NaZs plus CaAki, CaZs tambah 2 NaAki, kalsium zeolit. Ketika ion Ca dari air menggantikan posisi ion pada zeolit, berarti air tersebut sudah bebas dari kesadaran. Sekian dari saya, terima kasih.